Lydia Mariana. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2026, program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Riau Lampung. Dengan nomor induk mahasiswa 2025 4074 072125. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL terbimbing di UPT SMP Negeri 1 Prinsela. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan mengenal jenis-jenis pekerjaan dan prospeknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoanya cukup dalam hati saja. Ya, cukup dalam hati saja. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Amel sama Zerina. Kenapa nggak hadir hari ini? Amel bolos. Amel sakit, Zerina nggak ada keterangan. Baik, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera Allah berikan kesembuhan sehingga besok bisa bergabung lagi di kelas 72 tercinta. Amin. Hari ini Ibu akan memberikan materi layanan. Judulnya adalah, ada yang tahu nggak? Iya, baca ya. Iya, judulnya adalah jenis-jenis pekerjaan dan juga prospeknya. Kemudian adapun tujuan dari pelaksanaan materi layanan kita hari ini, tujuannya yang pertama adalah agar kalian mampu membedakan jenis pekerjaan itu baik yang formal maupun yang informal. Kemudian kalian nanti bisa membedakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan bidangnya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti bisa menghubungkan antara minat, bakat, dan juga pilihan karir kalian. Yang keempat, tujuannya adalah supaya kalian itu nanti bisa menghargai semua jenis pekerjaan tanpa merendahkan profesi apapun. Kemudian yang terakhir, supaya apa? Supaya kalian bisa nanti mengetahui tipsnya bagaimana menentukan karir yang tepat. Oke. Sebelum itu, Ibu akan memberikan instrumen awal dulu kepada kalian. Fungsinya untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang jenis-jenis pekerjaan. Seperti biasa, Ibu akan memberikan instrumen awal. Nanti silahkan kalian isi sesuai dengan pengetahuan kalian. Boleh dibantu ya, bagikan ke belakang. Yang di belakang. Jangan lupa kalian isi di situ hari, tanggal, nama, dan juga kelasnya. Bagi berapa ya? Belum. Orang nggak juga. Siapa yang belum dapat instrumennya? Sudah semua? Oke, pastikan sudah semua ya. Oke, baik, kalau sudah semua, silakan perhatikan Ibu. Ke depan sini, ini ada tulisan instrumen awal. Kalian cukup mengerjakan bagian yang atas saja ya. Silakan diisi hari tanggalnya, tulis hari, tanggal. Sekarang hari apa? Selasa tanggal 28 April 2026. Kemudian nama. Jangan lupa tulis kelasnya. Sudah? Diisi. Itu kan ada kolomnya ya. Ada kolomnya. Coba yang pertama contohnya nomor 1. Pekerjaan formal lebih baik daripada pekerjaan informal. Menurut pengetahuan kalian, kira-kira pernyataan itu benar atau salah? Kalau menurut kalian benar, checklist bagian kolom yang benar. Kalau menurut kalian salah, silakan checklist kolom yang salah. Isinya pakai checklist aja. Ya.
Silakan diisi. Bisa? Ya. Oke. Bisa ya? Kerjakan sendiri. Bisa. Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua atau belum? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, silakan letakkan di meja teman-teman saja. Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kita dalam mengikuti kegiatan hari ini. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap awal, kemudian yang kedua tahap inti, dan yang terakhir adalah tahap penutup. Ya. Adapun cakupan materi kita hari ini, itu yang pertama kalian bisa nanti mengelompokkan bidang-bidang pekerjaan. Kemudian kalian nanti bisa mengeksplor jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya nanti kalian bisa menghubungkan antara minat, bakat, dan juga pilihan karir kalian di masa yang akan datang. Oke, bisa dipahami ya, itu tadi beberapa cakupan materi kita untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita peregangan dulu. Kalian tadi habis kegiatan apa? Olahraga. Oke, berarti masih ke bawah ya energinya ya. Oke, sekarang ikuti gerakan tangan ibu ya. Angkat ke atas. Ya, angkat ke atas. Satukan. Dibalik. Ya. Ke kanan. Iya. Kanan ke kanan. Ya. Ke kiri boleh. Ya. Boleh dibalik seperti ini. Seperti ini boleh. Iya. Oke, gimana perasaannya? Enak, lebih rileks ya badannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tes dulu konsentrasi teman-teman nih. Kira-kira udah benar-benar siap belum untuk menerima materi hari ini? Kita tes konsentrasi dulu, mau? Mau? Mau nggak? Mau. Yang mau cuma sebelah sini, yang mau diajak main. Yang di sebelah sini? Mau? Mau. Kalau mau, ibu punya activity yang seru. Ibu bagi 4 kelompok ya. Yang sebelah sini, nih, 2 garis ini ke belakang. Ini identitas kalian tak apa? Tak apa? Coba apa? Yang ini tik, 2 ini tik ya. Di 2 baris ke belakang tik. Yang ini 2 baris ini boom. Apa? Boom, harus bersuara semua. Yang sebelah sini where? Apa? Where. Apa? Where. Where. Oke, kita tes dulu ya. Kalau ibu tunjuk yang sebelah sini berarti bunyinya apa? 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 Yang ini? Apa? Apa? Yang ini? Boom. 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 Ini? Paham ya instruksinya? Sekarang ibu tunjuk, teman-teman fokus. Siap ya? Ya, oke siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Tahukah kalian, di Indonesia itu memiliki 500 lebih jenis-jenis pekerjaan. Ada berapa? 500 lebih jenis-jenis pekerjaan. Nah, pertanyaannya, kalau kalian bisa memilih apapun jenis pekerjaan di masa yang akan datang, kira-kira pekerjaan impian kalian itu apa? CEO. CEO. Yang sebelah sini apa? Dokter. Apa lagi? Apa? Konglomerat. Pekerjaannya mau apa? CEO dong. Ada yang perempuan kira-kira mau jadi apa? Dokter. Dokter semua. Dokter apa? Dokter juga, masya Allah. Baik, jadi apa? Zabir? Tentara? Polisi? Tentara. Oke, ibu doakan semoga cita-cita pekerjaan teman-teman dikatakan
Kalau udah tahu pekerjaan impiannya apa, kira-kira kalian perlu belajar apa untuk mencapainya? Apa? Memahami pelajaran. Ya, pinter. Terima kasih. Terus apa lagi? Kalau kita mau jadi dokter, kira-kira usaha kita hari ini apa? Nah, apa? Mengecek kesehatan badannya supaya kita nanti bisa fokus ya kegiatan belajarnya. Selanjutnya apa lagi? Apalagi selain kita harus belajar yang rajin, perlu nggak sih kita mencari informasi? Lewat apa cari informasinya? Handphone, lewat internet ya. Video-video yang bisa kalian akses dengan mudah saat ini apa? YouTube, bisa juga TikTok, IG, banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan. Teman-teman, kita memiliki banyak sekali jenis pekerjaan di Indonesia ya. Ini ada perbedaannya antara jenis pekerjaan yang formal versus non informal ya. Pekerjaan formal itu biasanya gimana? Mereka terikat kontrak kerja resmi, ada jam kerja tetap, kemudian gaji atau tunjangan rutin. Yang keempat itu terdaftar pajak atau BPJS. Contohnya siapa? Contohnya PNS, contohnya dokter, ya betul. Yang pekerjaan formal dari apa? Bukan. Ciri-cirinya. Mandiri. Kalian lihat para pedagang di depan sana di pinggir jalan itu termasuk pekerjaan yang formal atau informal? Oh, ya informal. Kenapa informal? Karena waktu kerja fleksibel, terus iya keren. Lanjut lagi di sini. Ternyata pekerjaan juga dibedakan antara sektornya. Ada sektor publik dan juga swasta. Coba kita baca, lihat yang sektor publik. Ciri-cirinya seperti apa? Ya sangat tinggi. Contohnya, pertanyaannya, contohnya, kita itu lainnya. Karena beliau adalah seorang guru negeri, kemudian bekerja untuk lembaga pemerintah, ya. Lanjut yang swasta, bekerja untuk perusahaan swasta, gaji dari perusahaan, dinamis dengan inovasi, contohnya. Ya, coba kalau misalkan yang bekerja di bank, ya, yang bekerja di bank, misalkan bank BSI, kemudian bank Lampung, itu termasuk ke swasta, karena mereka bekerja untuk perusahaan swasta. Nah, oke, bisa dipahami ya. Kemudian ternyata bidang pekerjaan itu juga ada banyak. Ada bidang kesehatan. Tadi teman-teman ada yang menjadi dokter ya? Ya, berarti masuknya ke bidang apa? Kesehatan. Kemudian nih kita lihat yang karir digital dulu. Di situ ada data scientist. Kita ini sedang di era apa? Tahu nggak? Digital. Era digital. Jadi banyak sekali pekerjaan baru yang nantinya muncul di era digital ini. Kita harus tahu itu. Contohnya di sini ada data scientist. Tugasnya ngapain? Menganalisis data besar untuk pengambilan keputusan bisnis. Lihat prospek kerjanya. Yang bawah ini adalah prospek kerja. Ya, prospek kerjanya berapa gajinya? 15 juta rupiah per bulan. Mau nggak punya gaji segitu? Berarti harus apa? Harus analisis data. Kemudian yang kedua ada cyber security. Tugasnya ngapain? Prospek kerjanya gimana?
sangat dibutuhkan. Kemudian AI engineer, tugasnya mengembangkan sistem kecerdasan buatan dan machine learning. Ini juga sangat paling dicari, prospek kerjanya luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia ini yang membutuhkan orang-orang yang punya keahlian di bidang AI engineer ini. Kemudian di situ ada UI atau UX designer, yaitu merancang tampilan dan pengalaman penggunaan aplikasi atau website. Prospeknya juga sangat tinggi. Kalian tahu TikTok, tahu Instagram, fitur-fiturnya itu yang menentukan tombolnya di sini, setelah ini ada tombol di sebelah sini, itu siapa yang menentukan? UI designer. Keren nggak kerjanya yang seperti itu? Keren, luar biasa ya. Kemudian kita ada konten kreator, tugasnya membuat konten digital dan berbagi platform media sosial. Kalau untuk konten kreator rasanya teman-teman sudah pada paham ya. Konten kreator di Indonesia ini sekarang sudah banyak sekali, dan bahkan kalian yang masih usia SMP pun sudah bisa menjadi konten kreator. Saya enggak? Iya. Ada nggak teman seusia kalian yang saat ini sudah bisa menjadi konten kreator? Siapa? Seusia kalian, seusia kalian. Siapa? Lilis. Namanya Lilis. Sekolahnya di mana? Menurut kalian, kalian sendiri bisa nggak seperti Lilis? Bisa. Caranya seperti apa? Jadi apa? Berusaha. Iya, pasti Lilis itu juga tidak serta-merta kok ujuk-ujuk atau tiba-tiba tuh langsung bisa viral, bisa langsung FYP kata teman kalian ya. Tapi pasti lewat usaha. Oke. Selanjutnya di sini ada bidang karir yang kesehatan. Ingin jadi dokter. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang pengen jadi dokter? Tadi banyak yang ingin jadi dokter loh. Ya, banyak yang ingin jadi dokter. Kemudian apoteker, kemudian fisioterapi, perawat. Tidak, tentunya kalian nanti akan merawat siapa kalau menjadi dokter? Merawat pasien. Ya. Kemudian di sini juga ada ahli gizi. Kalian tahu menu yang kita makan setiap hari? Yang dapat dari bapak presiden kita? Apa namanya? MBG. Tahu tidak? Ternyata di situ ada ahli gizi bidang kesehatan yang berkecimpung di dalamnya. Siapa? Ahli gizi. Ahli gizi. Tugasnya ngapain? Termasuk kita masyarakatnya adalah siswa-siswi di sekolah di SMP Negeri 1 Pringsewu. Kemudian selanjutnya di sini ada bidang pendidikan dan seni. Bidang pendidikan itu kita bisa menjadi guru atau dosen. Ada yang ingin menjadi guru atau dosen? Menjadi guru atau dosen? Gak mau? Kenapa gak mau? Apa? Maunya jadi CEO. Amin ya. Oke. Kalau kamu jadi guru atau dosen, kalian bisa lewat jalur PNS dan swasta. Dan tadi kalian harus kuliah dulu. Bisa kalau mau keguruan itu berarti lulus S1 dulu, ya. Ambilnya apa? Keguruan. Oke. Kemudian untuk bidang seni dan budaya itu bisa menjadi seniman atau pelukis, kemudian bisa jadi musisi atau komposer, fotografer, animator atau motion designer. Selanjutnya untuk karir bisnis dan finance. Di situ ada pengusaha atau entrepreneur. Ngapain mereka? Mendirikan dan mengelola bisnis sendiri. Kalau CEO tadi kerja sama orang atau mempekerjakan orang? Mempekerjakan orang. Ya, siapa yang mau punya karyawan banyak? Siapa yang mau ingin bermanfaat bagi banyak orang? Ya, semoga nanti teman-teman bisa ya punya usaha mandiri yang besar dan berkembang. Kemudian digital marketer, tugasnya memasarkan produk melalui platform digital. Oke, lanjut. Coba dibaca. Dunia kerja masa depan. 80%
juta pekerjaan baru di seluruh dunia itu akan muncul, termasuk tadi ada apa? UI designer, ada apa lagi tadi? Content creator. Itu nanti akan banyak lagi bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru yang kaitannya dengan media digital. Dampak era digital itu ada remote WFH semakin umum, ya. Kemudian keterampilan digital jadi syarat utama. Kemudian apa keterampilan masa depan yang kalian butuhkan? Literasi digital dan coding. Literasi digitalnya berarti kalian harus belajar tentang digital supaya tidak tertinggal. Kemudian berpikir kritis dan problem solving, bagaimana menemukan solusi pemecahan masalah. Kreatif dan inovasi. Selanjutnya kecerdasan emosional, IQ. Kemudian kemampuan adaptasi, kemudian kolaborasi lintas budaya. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara minat, bakat, kemudian karir impian. Kalian punya minat pasti ya. Minat itu apa? Minat itu sesuatu yang kalian suka. Yang kalian suka itu adalah minat. Kalau bakat, kemampuan yang kita punya, yang kita miliki, apa yang kita kuasai. Kemudian impian karir. Ibu yakin kalian di sini semuanya pasti punya impian yang tinggi. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi polisi Polri, ada yang ingin jadi CEO. Banyak sekali impian, cita-cita kalian masa depannya seperti apa. Dan itu kira-kira bisa tidak diwujudkan tanpa usaha dan kerja keras? Bisa tidak? Tiba-tiba kalian jadi dokter, tiba-tiba jadi TNI. Iya, nggak bisa Bu, karena harus melewati prosesnya, ada tesnya, ada pelatihannya, seperti itu ya. Oke, baik. Di sini kita lihat minat. Contohnya, kalau kalian suka teknologi dan komputer, kemudian bakat atau yang kalian kuasai itu adalah logis, analitis, pilihan karir yang bisa kalian pilih ini: data scientist, programmer, AI engineer. Kemudian yang kedua, suka menolong orang. Siapa di sini yang suka menolong temannya? Saya. Siapa lagi yang suka menolong temannya? Saya. Yang benar. Iya. Benar. Masya Allah, alhamdulillah, benar ya. Oke, kalau temannya. Terus bakatnya atau yang dikuasai itu biasanya empatinya tinggi. Empatinya tinggi, bisa berkomunikasi. Contohnya bisa jadi apa? Dokter, perawat, terus apa lagi? Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi apa? Ya, jadi dokter, perawat, psikolog. Kemudian yang terakhir, kalau kalian suka bisnis, suka berjualan, suka dagang, kalian percaya diri, biasanya bakatnya yang percaya diri dan persuasi. Persuasi itu mampu mengajak orang lain. Misal menawarkan benda, menawarkan barang, kalian bisa ngajak teman kalian untuk beli. Banyak sekali ternyata teman-teman hubungannya antara minat bakat dengan pilihan karir kalian di masa depan. Oke, lanjut. Langkah menuju karir impian. Yang pertama adalah apa? Kenali diri kalian. Apa sih yang aku sukai dan apa yang kalian kuasai? Mulai dari kalian sendiri. Udah tahu belum? Kalian sukanya apa? Udah tahu. Terus apa yang kalian kuasai? Sudah tahu? Sudah. Oke, berarti mudah nanti kita untuk menentukan karirnya. Nanti ada tugasnya ya. Kemudian ikuti ekstrakurikuler. Siapa di sini yang nggak ikut ekskul sama sekali? Siapa? Kenzo. Ikut ekskul nggak? Nggak. Siapa lagi yang nggak ikut ekskul? Banyak yang nggak ikut ekskul ternyata. Kenapa nggak ikut? Bukan bakatnya. Tadi bakat apa? Bakat itu apa tadi? Kemampuan atau sesuatu hal yang kita kuasai. Kalian bagaimana mau menguasai kalau kalian tidak mencoba untuk belajar? Jadi bagaimana? Tetap untuk tidak
tidak ikut ekstrakurikuler sama sekali atau mau mencoba supaya kalian bisa menguasai? Coba untuk menguasai caranya ikut ekskulnya ya. Sayang kalau nggak ikut ekskulnya. Terus eksplorasi profesi cari tahu lewat internet ya. Kemudian berani bermimpi besar dan cari pekerjaan bermakna yang kamu cintai dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kita baca. Bareng-bareng ya. Kamu adalah masa depan Indonesia. Jangan tanyakan apa yang bisa dilakukan pekerjaan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan melalui pekerjaan. Oke, baik. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Benar. Benar nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada berarti teman-teman sudah paham. Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok. Silakan yang depan menghadap ke belakang, yang ini menghadap ke belakang, yang ini menghadap ke belakang, yang ini juga. Ayo, hitungan ketiga semuanya sudah posisi berkelompok. 1, 2, ayo udah. Oke, 3. Oke, terima kasih karena sudah membuat kelompok dengan cepat. Silakan satu kelompok ini mengerjakan satu SKPD. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa ditulis kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan tunjukkan siapa ketua kelompoknya. Ayo, ketua kelompoknya. Di situ diminta tuliskan minimal 2 level pekerjaan formal dan informal yang kalian ketahui. Tadi pekerjaan formal ada apa aja? Yang formal ya. Ya, tulis di kolom yang ini. Kemudian yang informal ada apa? Iya, pintar, masya Allah luar biasa. Keren kalian ya. Berarti dia menulis. Oke, perhatikan sebentar. Setelah kalian mengerjakan SKPD, Ibu punya tugas selanjutnya yaitu membuat pohon karir. Nanti setiap kelompok Ibu kasih satu kertas ini, kemudian beserta kertas sticky note. Nanti tugasnya kalian buat di sini, tulis nama di kertas yang warna hijau, tulis nama, kemudian cita-cita karir impian kalian. Misalnya ingin menjadi dokter, tulis dokter. Selanjutnya apa langkah yang akan kalian lakukan hari ini? Misalkan setelah ini mau apa? Lanjut ke SMA favorit, terus kuliah kedokteran, ya, gitu kan? Silakan ditulis seperti itu, kemudian nanti ditempel di sini. Bisa namanya siapa? Laura, misalkan diajak ke sini, nanti teman yang lain di sini ya. Kalau misalkan cabangnya kurang, kalian bisa tambahkan sendiri. Bisa dipahami? Oke, dulu bagikan ya. Kalian berkelompok bagi tugas. Yang jadikan dosen. Iya. Bisa dipahami ya? Ini sekolahnya sama yang sudah selesai seperti biasa bisa tunjuk tangan nanti presentasi duluan ya. Yuk segera selesaikan. Yuk boleh ditambah sendiri ya ini. Waktunya 5 menit lagi ya untuk membuat poin terakhir. Sabar. Ayo kita ya. Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Siapa yang mau maju? Sini.
Keju. Ada. Di sini dulu sekali. Yang banyak balap motor. Kita bisa teman-teman beri tepuk tangan untuk kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Mau coba? Oke, ayo. Siapa yang mau mewakili? Ya, pegang. Nanti ada yang baca. Perwakilan 2 kelompok saja ya. Siapa ini? Ya, adanya ke sana. Oke, dari kelompok berapa? Oh, silakan dibacakan komentarnya di teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada Fatina, dia cita-citanya jadi polwan. Yang kedua ada Laura, dia cita-citanya jadi musisi. Yang ketiga ada. Kalau Fatina karena dia cita-citanya mau jadi polwan. Ayo. Usahanya dia mau lanjutkan sekarang kepolisian. Yang Laura karena dia mau kuliah Kisha dia jadi pelukis. Usahanya kuliah Nadifa, dia cita-citanya jadi dokter. Usahanya jadi kuliah kedokteran. Ya, terus. Farah, cita-citanya jadi dokter spesialis anak. Cita-citanya kuliah kedokteran. Tasya, cita-citanya jadi farmasi. Usahanya kuliah jurusan farmasi. Asmi, cita-citanya jadi guru. Usahanya kuliah jurusan fisika. Bisa, cita-citanya jadi guru. Usahanya jurusan fisika. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sesuai kerja antara cita-cita dengan usaha yang dilakukan. Dari dokter harus kuliah ke dokter, menjadi farmasi dan kuliahnya di farmasi. Terima kasih. Kelompok 1 silakan duduk. Semuanya sudah selesai? Sudah ditempel semua? Ya, kalau sudah semua, sekarang Ibu minta kalian mengisi instrumen akhir. Silakan isi instrumen akhir yang tadi sudah Ibu bagi. Ya, ini di komputer. Kalau kerja akan mandiri. Kerjakan yang ada keterangan instrumen awal akhir bawahnya, yang ini ya. Kerjakan sebisa kalian.
Oke, bisa tenang. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Semakin cepat semakin baik. Cepat, cepat, cepat. Yang sudah boleh kembali duduk di bangkunya masing-masing. Makasih ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke. Baik, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan dan prospeknya. Kita tadi sudah mengetahui tentang apa saja? Bidang pekerjaan itu ada bidang apa aja? Tadi sudah disebutkan? Kesehatan, seni dan budaya, terus apa lagi? Kalau teknologi, ya ada banyak sekali. Dan teman-teman, kalau kalian mau mendapatkan karir yang sesuai dengan diri kalian, maka harus menyesuaikan dengan minat dan bakat. Oke. Selanjutnya kalian juga harus menguasai ilmu dan teknologi supaya bisa menyesuaikan dengan dunia yang semakin apa? Semakin fokus menggunakan apa? Media digital. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan membahas materi layanan tentang bagaimana kiat-kiat sukses dalam belajar. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Teman-teman semuanya luar biasa, hebat, keren, bisa mengikuti kegiatan sampai akhir dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Kita tutup dengan doa bersama dalam hati saja. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.